Nah, itu termasuk orang-orang yang merugi sebab hari ini itu lebih buruk daripada hari kemarin. Harapan kita hari ini adalah lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Inilah yang dinamakan orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, alhamdulillah pada senja hari ini kami dari kru podcast FKPI Borobudur Menyapa dapat mengudara lagi dengan harapan semoga siar-siar ataupun dakwah-dakwah yang didesain oleh podcast FKPI Borobudur Menyapa selalu memberi keberkahan kepada masyarakat, warga khususnya di Borobudur, umumnya kepada umat Islam semua. Amin Allahumma amin. Dan alhamdulillah kita semua pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, oleh Allah kita senantiasa diberi kenikmatan, keimanan, keislaman, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat merutinitaskan wadifah atau kegiatan yang berlatar belakang untuk memperdalam ilmu agama. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Pemirsa pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, pada hari ini tepatnya di senja kita akan meneruskan kajian kitab Nashaikhul Ibad dengan sebuah tema yaitu mengevaluasi lembaran lama, menginspirasi hidup yang lebih bermakna. Dengan harapan semoga setelah kita puasa Ramadan masuk di bulan Syawal dan kita masuk di bulan Dzulqa'dah ini betul-betul kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah, meningkatkan kualitas ibadah kita dari semua lini, baik ubudiyah ataupun muamalah. Pemirsa pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, sebelum kita mulai kajian pada senja hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab dengan harapan nanti semoga kajian pada senja hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan percikan barokah, manfaat dari guru-guru kita dan dari musannaf yang mengarang kitab ini. Lillahi ta'ala wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali karamati auliyaillah wali ma'unati ulama'illah, khususon musannaf hadzal kitab wa jami' masyayikhina wa muallimina wa murabbi ruhina nafa'ana bi ulumihim bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihissalam, ahabbul ibadi utawi luweh den demenine pira-pira kawula ilallahi mungguwe ngersane Allah taala iku angfa'un nasi luweh
manfaatane menungso linnasi maring manungso kang weneh. Wa afdalul a'mali lan luweh utamane pira-pira ngamal iku idkhalus sururi manjingake kabungahan ala qalbil mukmini ing atase atine wong kang iman. Yat rudu kang bisa nolak anhu saking mukmin ju'an ing luwe aw yaksifu utawa bisa ngilangi apa idkhalus surur anhu saking mukmin kurban ing kesusahan, kegalauan, kesusahan. Au yakdi utawa bisa nyaur apa idkhalus surur lahu maring mukmin dainan ing utang. Pemirsa pendengar podcast FKPI Borobudur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis yang baru saja kami baca itu ada sebuah himbauan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun anjuran kepada kita semua setelah kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, saling berhalal bihalal, silaturahim, kita dihimbau, dianjurkan untuk lebih meningkatkan grafik keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur-syukur dari semua lini atau dari segala penjuru kegiatan, baik yang kegiatan bersifat ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Perlu kita sadari bahwa di bulan ini adalah di mana bulan Dzulqa'dah ini diapit bulan yang tentu saja kita selalu mengharapkan, yaitu diapit bulan Syawal kemarin sebagai bulan hari raya. Setelah Dzulqa'dah ada bulan hari raya, tapi hari raya Idul Adha. Jadi Dzulqa'dah adalah bulan yang diapit dua hari raya. Yang satu hari raya Idul Fitri, yang satu hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu identik dengan ibadah haji dan ibadah kurban. Artinya kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meningkatkan grafik kualitas ibadah kita setelah kita kemarin melakukan ibadah puasa. Harapannya kita bisa mengerjakan ibadah seperti ibadah puasa. Artinya kita jadikan Ramadan di bulan Ramadan. Itu adalah harapan kita, dan semoga senantiasa Allah memberi jalan untuk kita meningkatkan grafik keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita baca hadis yang barusan, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nasi, Allah lebih mencintai dari hamba-hambanya. Jadi apa itu kelas Allah mencintai itu akan berbeda-beda. Di sini ahabbul ibadi ilallah ta'ala anfa'un nas,
hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anfa'un nasi, orang yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Di hadis lain juga disebutkan bahwa khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Sebab fitrahnya manusia adalah figur atau sosok yang mempunyai kekurangan. Jadi tidak ada manusia biasa yang sempurna, artinya pasti ada kekurangan. Kalau Nabi maksum, direksa, dijaga dening Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalau orang awam, hamba ya awam, itu adalah orang yang berpeluang untuk mengerjakan kesalahan, dan di situ muncul kekurangan dan kekurangan. Tapi perlu kita sadari juga bahwa di balik seseorang itu mempunyai kekurangan, pasti ada kelebihannya. Sebaliknya, di saat manusia mempunyai kelebihan, pasti di situ ada kekurangan dan kekurangannya. Artinya, kita tidak cuma serta memandang kekurangan orang lain, dan kita tidak serta memandang kelebihan orang lain, tapi harus dipadukan. Karena baiknya manusia itu bukan mutlak karena kebaikan-kebaikannya. Saya ulangi, manusia itu baiknya bukan mutlak sebab kebaikan dan kebaikannya. Artinya kebaikan manusia itu adalah rahmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak serta-merta wah nek ndelok wong kae mesti apik kabeh. Itu artinya bukan berarti manusia itu kesempurnaannya, enggak, tapi di balik kebaikannya pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Ananging hanya Allah lah yang tahu kekurangan orang tersebut, sehingga ketika seseorang terlihat kebaikannya, itu kita harus berterima kasih kepada Allah. Allah tidak memunculkan kekurangan orang tersebut. Pemirsa pendengar podcast FKBI Borobudur Menyapa, hadis selanjutnya adalah di samping termasuk hamba Allah yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu afdolul a'mali idkhalus surur. Lebih utamanya amal adalah memberi kebahagiaan, berbagi masalah keceriaan orang lain. Artinya bisa memunculkan bahagianya kepada orang lain. Ala qalbil mukmin, kita bisa memberikan sebuah kebahagiaan, orang lain bisa bermuka ceria dan tidak ada kegalauan. Itu adalah bagian dari amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut dan dianjurkan untuk selalu memberi kebahagiaan kepada orang lain. Jangan sampai kita memberi sebuah tekanan atau beban kepada orang lain sehingga orang lain akan menjadi susah atau menjadi ada rasa galau. Di idkhalus surur, contoh misal ketika kita sering berkunjung kepada entah itu teman atau famili atau kerabat atau mitra satu instansi, itu ketika kita berkunjung di situ ada
pasugatan atau penghormatan, kita dituntut untuk bisa memberi lego, bisa memberi hatinya orang yang ditamoni itu berbunga-bunga. Jangan sampai silakan masuk, ini penghormatan dimakan atau banyak, sudah enggak. Lah, ketika seorang tamu menolak dari pasugatan atau penghormatan si pemilik rumah, itu banyak sekali peluang untuk merasa gelo, merasa tidak dihargai lah. Nah, kita selaku orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah berlomba-lomba untuk senantiasa memberi kebahagiaan kepada orang lain lewat idkhalus surur, memberi kebungahan, memberikan sebuah keceriaan kepada orang lain. Karena banyak sekali yang terjadi di sekeliling kita, karena mementingkan egonya, dia senantiasa memberikan kekecewaan kepada orang lain. Kita di bulan ini berusaha untuk selalu membuat baik, memunculkan kebaikan-kebaikan baik di mata Allah Sang Maha Pencipta ataupun di mata makhluknya Allah, artinya sesama manusia. Sebab ketika manusia itu sengaja ataupun tidak sengaja mengecewakan, bahkan bisa sampai tingkat mendolimi kepada orang lain, niscaya Allah akan menolak doa-doa orang yang menganiaya tersebut. Kita teruskan pemirsa pada hadis selanjutnya. Auyat shifu anhu kurban, paling tidak kita bisa memberi solusi kepada teman kita, saudara kita, di saat teman dan saudara kita itu terbelenggu dalam sebuah problem. Di sana galau, di sini ruwet, rupek, sumpek. Lah, ketika tersebut galau, ruwet, sumpek, kita andil untuk memberi sebuah solusi. Ketika dimintakan, mas saya mempunyai problem begini, mohon andaikan Bapak mempunyai solusi atau opsi lain yang bisa menenangkan hati saya, artinya bisa mengupas problema saya. Nah, itu bagian dari angfaun nas linnas, memberi kemanfaatan kepada orang lain. Mungkin dari sudut situlah amal kita bisa baik. Belum tentu kita menjamin sholat kita, ibadah puasa kita, ataupun ibadah-ibadah mahdoh yang lain yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berusaha ketika ada celah, ketika ada ruang untuk berbagi, untuk bersosial, untuk berpeduli kepada orang lain, mari kita jemput kepedulian kita. Dengan kepedulian kita terhadap sesama, toleransi kepada sama, insya Allah akan menurunkan rahmatnya Allah, karunia Allah kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, pendengar podcast FKPI Borobudur Menyapa, setelah kita melakukan ibadah kemarin yang 1 bulan penuh, kita evaluasi untuk lebih kita percaya diri, untuk lebih kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup lembaran lama tapi untuk dievaluasi, dengan harapan setelah kita evaluasi, oh saya selama 1 tahun sebelum Syawal sering melakukan ini, paling tidak kita bisa menekan, mengurangi untuk lebih meningkatkan
kualitas ibadah kita setelah bulan puasa dan bulan Syawal. Kita menginspirasi, mengedukasi hidup yang lebih bermakna. Jangan sampai sebelum Syawal ibadahnya katakanlah nilainya 8, tapi setelah puasa, setelah Syawal kok malah menurun menjadi 7 atau 6,5. Di ngersanipun Nabi lan ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa pemirsa, pendengar podcast FKBI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita dijadikan orang yang beruntung. Artinya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Baik dari sudut kita beramal untuk keduniaan, beramal untuk akhirat nanti sebagai bekal hidup kita menuju sowan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada kata-kata yang perlu kita cerna, bahwa jadikan akhirat di hati kita, dunia di tangan kita, kematian di pelupuk mata kita. Itu adalah sebuah kata-kata yang inspiratif, sehingga kita ada semacam motivasi untuk kita hidup yang lebih bermakna. Sesuai dengan tema yang awal tadi, mengevaluasi lembaran lama, menginspirasi hidup kita yang lebih bermakna. Mumpung ini masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal apa itu umur, usia yang masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan berpegang teguh pada keimanan, keislaman, marilah kita jangan sia-siakan kesempatan karunia yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi kita berpeduli kepada sesama yang tadi yang telah kami sebutkan, yaitu angfaunas linas, berbagi kepada sesama, ataupun ibadah yang mahdoh ligi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pemirsa, pendengar podcast FKBI Borobudur Menyapa, kajian pada senja hari ini. Selamat bagi teman-teman, bagi bapak-bapak atau ibu yang sebentar lagi melaksanakan ibadah haji. Semoga perjalanan bapak, ibu, dan teman-teman yang melakukan ibadah haji selalu dirahmati oleh Allah, diberi lindungan oleh Allah, diberi kelancaran dan keentengan dalam melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, sehingga mendapat predikat haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Sugeng tindak dumateng para jamaah haji, baik yang ada di Kecamatan Borobudur khususnya, umumnya di Indonesia. Semoga Allah selalu memberi hidayah, diberi kesehatan, keentengan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, sehingga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang melaksanakan ibadah haji mendapat sebuah predikat hajjan mabruron. Dan hari ini kami cukupkan kajiannya. Bentuk kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.